Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cirly Febrian Devi, NIM 1914080049. Saya dari jurusan Tadris IPA Fisika, Universitas Islam Negeri Mambojo Padang. Di sini saya kembali mereview materi yang kelima, yaitu mengenai bioakustik. Dan saya sudah merangkum beberapa subtopik. Yang pertama yaitu pengertian bioakustik. Pengertiannya, bioakustik membahas bunyi yang berhubungan dengan makhluk hidup, terutama manusia. Bioakustik berasal dari kata bio dan akustik. Bio yang artinya hidup atau hayat, dan akustika berarti kajian getaran dan bunyi. Sedangkan menurut istilah akustika berarti bagian fisis pendengaran yang mencakup dalam satu bidang. Bioakustik adalah suatu perubahan mekanik terhadap zat gas, zat cair, dan zat padat yang sering menimbulkan gelombang bunyi. Bioakustik adalah suatu perubahan mekanik terhadap zat gas, zat cair, dan zat padat yang sering menimbulkan gelombang bunyi. Gelombang bunyi ini merupakan vibrasi atau getaran molekul-molekul dan saling beradu satu sama lain. Namun demikian, zat tersebut terkoordinasi menghasilkan gelombang. Jadi bioakustik yaitu ilmu yang mempelajari tentang proses penerimaan pendengaran yang timbul oleh makhluk hidup. Bioakustik adalah bidang ilmu yang mempelajari karakteristik suara, organ suara, fungsi suara, dan fisiologi suara, analisis suara, dan manfaatnya pada makhluk hidup. Membahas bioakustik berarti berusaha mengurai keterkaitan antara bunyi atau gelombang bunyi, getaran, dan sumber bunyi dengan kesehatan. Selanjutnya, menurut para ahli, menurut Arwin Lim, definisi bioakustik adalah suatu perubahan mekanik terhadap zat gas, zat cair, atau zat padat yang sering menimbulkan gelombang bunyi. Gelombang bunyi ini merupakan vibrasi getaran dari molekul zat dan saling beradu satu sama lain. Namun demikian, zat tersebut terkoordinasi menghasilkan gelombang serta mentransmisikan energi, bahkan tidak pernah terjadi pemindahan partikel. Menurut Dr. J. F. Gabriel, bioakustik berasal dari kata bio dan akustika yang artinya hidup atau hayat, yang berarti bioakustika yang berarti kajian getaran atau bunyi. Menurut Mas Huri Kaseng, definisi bioakustik adalah ilmu yang mempelajari tentang suara yang diproduksi oleh binatang, manusia, maupun benda lainnya. Di dalam materi bioakustik ini terdapat adanya getaran, gelombang, dan bunyi. Kalau menurut Alvis, pembahasan mengenai bioakustik ini berarti berusaha mengurai keterkaitan antara gelombang bunyi dan getaran sumber bunyi. Selanjutnya yaitu konsep getaran, vibrasi, gelombang, dan suara. Yang pertama yaitu konsep getaran. Konsep getaran, pengertiannya adalah getaran merupakan gerakan bolak-balik pada suatu benda yang dalam selang waktu tertentu melalui titik kesetimbangan. Benda dikatakan bergetar dalam satu kali getaran penuh, yakni dari titik awal dan kembali ke titik awal tersebut. Getaran diartikan sebagai gerakan bolak-balik secara periodik melalui titik kesetimbangan. Contohnya adalah senar gitar yang dipetik hingga senar tersebut bergetar, gendang yang dipukul selaputnya, dan juga pita suara saat manusia berbicara. Juga mistar yang salah satu ujungnya ditahan sementara ujung lainnya digoyangkan. Dan juga itu juga merupakan contoh getaran. Kemudian ayunan anak-anak saat sedang dimainkan.
Parameter atau karakteristik dari getaran yaitu amplitudo adalah simpangan getaran maksimum diukur dari titik kesetimbangan. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu getaran penuh. Selanjutnya konsep vibrasi, pengertiannya adalah gerak bolak-balik objek dari titik kesetimbangannya dalam satu periode waktu tertentu. Tiap objek yang memiliki massa dan elastisitas pasti mengalami vibrasi, termasuk di antaranya adalah mesin. Vibrasi adalah salah satu gerak osilasi, tepatnya gerak osilasi mekanis. Metode pengukurannya yaitu dapat dilakukan dengan memanfaatkan vibration analyzer. Vibration analyzer adalah peralatan yang dapat mengukur amplitudo serta frekuensi getaran objek. Pengukuran vibrasi pada mesin juga memerlukan transducer. Transducer adalah berfungsi mengubah sinyal getaran menjadi sinyal listrik. Biasanya digunakan pada alat ukur vibrasi jenis acceleration karena kapasitas jangkauan frekuensinya luas, 10 sampai 10.000 Hz, sehingga bisa mengidentifikasi kerusakan pada mesin. Ada dua jenis vibrasi atau getaran yang umum ditemukan, ada getaran bebas dan getaran pakso. Satuan pengukuran vibrasi ada yang pertama, nilai peak to peak adalah satuan vibrasi yang harga amplitudo yang berasal dari gelombang sinusoida dihitung mulai dari batas atas hingga batas bawah. Dan yang kedua, nilai root mean square adalah satuan vibrasi yang sering digunakan dalam klasifikasi tingkat keparahan getaran mesin. Selanjutnya, konsep bunyi. Pengertiannya adalah gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Berdasarkan rentang frekuensinya, gelombang bunyi dibedakan menjadi 3, ada infrasonik, ada audiosonik, dan ultrasonik. Infrasonik adalah yang memiliki frekuensi kecil dari 20 Hz, sedangkan audiosonik di antara 20 sampai 20.000 Hz. Frekuensi inilah yang dapat didengar oleh telinga manusia. Sedangkan ultrasonik lebih besar dari 20.000 Hz. Hewan yang dapat mendengar gelombang bunyi ini adalah anjing dan kelelawar. Materi selanjutnya yaitu kecepatan bunyi dari berbagai medium. Ada terdapat 3 medium yang sudah saya rangkum. Yang pertama yaitu medium padat. Pada medium padat, gelombang bunyi merambat paling cepat dibandingkan dengan medium cair maupun gas. Faktor yang mempengaruhinya adalah kerapatan dari medium dan juga elastisitas dari medium tersebut. Contoh dari medium merambat zat padat adalah aluminium, baja, kaca, dan lain-lain. Yang kedua ada medium cair, hampir sama dengan perambatan medium padat. Cepat rambat bunyi pada medium cair bergantung pada faktor elastisitas medium dan kerapatannya. Elastisitas medium pada keadaan ini tentunya elastisitas medium cair sering disebut sebagai modulus Boole. Dan kerapatannya semakin besar nilai modulus Boole, maka rendahnya kecepatan medium menjadikan laju bunyi semakin tinggi. Medium zat cair dapat berupa air, raksa, helium cair, dan lain-lain. Pada medium gas, kelajuan cepat rambat bunyi ditentukan oleh faktor suhu udara dan massa relatif udara atau gas. Semakin tinggi suhu suatu udara, maka semakin tinggi pula laju bunyi di udara. Dan sebaliknya.
terjadi jika massa relatif kecil, maka laju bunyi semakin tinggi. Selanjutnya, materi mengenai struktur dan fungsi organ indera pendengaran pada manusia dan hewan. Yang pertama, struktur dan fungsi pada telinga manusia. Telinga bagian luar terdapat daun telinga dan saluran telinga. Daun telinga berfungsi sebagai mengumpulkan gelombang suara ke saluran telinga. Sedangkan saluran telinga berfungsi sebagai menangkap dan debu yang masuk ke dalam saluran telinga dan mencegah hewan berukuran kecil masuk ke dalam telinga. Di bagian tengah terdapat gendang telinga dan tulang telinga, atau disebut dengan malleus partil. Berfungsi sebagai gendang telinga menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran dan meluruskannya ke tulang telinga, dan sedangkan tulang telinga meneruskan getaran dari gendang telinga ke rumah siput. Selanjutnya, telinga bagian dalam. Dalam telinga bagian dalam terdapat 3 bagian, yaitu rumah siput, saluran gelang, dan saluran eustochius. Rumah siput ini merupakan saluran berbentuk spiral yang menyerupai rumah siput. Di dalamnya terdapat adanya organ korti yang merupakan fonoreseptor. Organ korti berisi ribuan sel rambut yang peka terhadap tekanan dan getaran. Getaran akan berubah menjadi impuls saraf di dalam sel rambut tersebut dan kemudian diteruskan oleh sel ke otak. Kedua adalah saluran gelang, terdiri atas saluran setengah lingkaran dan berfungsi untuk mengetahui posisi tubuh atau alat kesetimbangan. Dan yang ketiga, saluran eustachius menghubungkan ruang telinga tengah dengan rongga mulut. Berfungsi untuk menjaga tekanan udara antara telinga tengah dengan saluran di telinga luar agar seimbang. Tekanan udara yang terlalu tinggi atau rendah disalurkan ke telinga luar akan mengakibatkan gendang telinga tertekan kuat hingga dapat sobek. Selanjutnya, pendengaran pada hewan. Yang pertama, pada kelelawar. Pada saat terbang dan berburu, kelelawar akan mengeluarkan bunyi yang frekuensinya tinggi, kemudian mendengarkan gema yang dihasilkan. Pada saat kelelawar mendengarkan gema, kelelawar hanya akan berfokus pada suara yang dipancarkannya sendiri. Rentang frekuensi yang mampu didengar oleh makhluk ini terbatas karena kelelawar harus mampu menghindari efek Doppler yang muncul. Lumba-lumba. Gelombang bunyi lumba-lumba akan dipantulkan kembali bila terbentur suatu benda. Pantulan gelombang bunyi tersebut ditangkap ke bagian rahang bawahnya yang disebut dengan jendela akustik. Dari bagian tersebut, informasi bunyi diteruskan ke telinga bagian tengah dan akhirnya ke otak untuk diterjemahkan. Dengan cara tersebut, lumba-lumba mengetahui lokasi dan ukuran dan pergerakan mangsanya. Lumba-lumba juga mampu saling berkirim pesan walaupun terpisah oleh jarak lebih dari 220 km. Lumba-lumba berkomunikasi untuk menemukan pasangan dan saling mengingatkan akan bahaya. Materi selanjutnya yaitu proses pendengaran pada manusia. Dikutip dari Pusat Alat Bantu dengan melawai.com, yang pertama adalah sesuatu yang bergetar dan menciptakan sebuah gelombang bunyi. Yang kedua, gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga.
Lalu gelombang bunyi masuk ke dalam liang telinga dan gelombang bunyi menggentarkan gendang telinga dan diubah menjadi energi mekanik. Dan terdapat tulang pendengaran di telinga tengah, meleus, incus, dan stapes. Lalu gendang telinga menggetarkan tulang pendengaran dan meneruskannya ke telinga dalam. Gangguan pendengaran konduktif biasanya terjadi di telinga tengah ini. Getaran cairan di dalam koklea atau rumah siput merangsang sel-sel rambut dan menghaluskan impuls bioelektrik. Kerusakan sel-sel rambut pada koklea akan mengakibatkan gangguan pendengaran sensorinoral. Impuls listrik dari sel-sel rambut diteruskan ke otak oleh syaraf pendengaran di otak. Impuls dari kedua telinga tersebut diartikan sebagai suara. Selanjutnya, kalau dikutip dari National Institute on Deafness and Other Communication Disorder, berikut ini adalah urutan proses mendengar yang perlu diketahui. Yang pertama, gelombang suara memasuki telinga luar dan berjalan melalui lorong sempit dan kemudian yang disebut saluran telinga yang mengarah ke gendang telinga. Lalu gendang telinga bergetar dari gelombang suara yang masuk dan mengirimkan getaran ini ke telinga tulang kecil di telinga tengah. Tulang di telinga tengah memperkuat atau meningkatkan getaran suara dan mengirimnya ke koklea. Setelah getaran menyebabkan cairan di dalam koklea bergetar, gelombang suara berjalan di sepanjang membran basilar, sel-sel rambut yaitu sel-sel sensorik yang berada di atas membran basilar. Mengendalikan gelombang suara sel-sel rambut di dekat ujung lebar koklea kemudian mendeteksi suara bernada tinggi, sedangkan yang lebih dekat di tengah mendeteksi suara bernada rendah. Lalu yang kelima, saat sel-sel rambut bergerak, komponen seperti rambut yang sangat kecil dikenal sebagai stereosilia yang bertengger di atas sel-sel rambut menabrak struktur dan lingkungan di atasnya. Ini menyebabkan stereosilia terbuka, kemudian bahan kimia masuk ke dalam sel yang menciptakan sinyal listrik. Saraf pendengaran kemudian membawa sinyal ini ke sistem saraf pusat atau otak dan mengubahnya menjadi suara yang kita kenal dan kita pahami. Selanjutnya materi mengenai proses kerja alat bantu dengar untuk gangguan pendengaran pada manusia. Yang pertama yaitu cara kerja alat bantu dengar adalah dengan mengeraskan suara yang ada di area sekitar sehingga dengan hasil suara keras tersebut bisa membantu telinga yang kurang pendengaran. Fungsi dari alat pengerasan suara tersebut lebih difokuskan pada suara percakapan. Oleh karenanya, orang yang memiliki gangguan pendengaran bisa terbantu dengan cepat mengartikan suara dari percakapan pada lawan bicara. Alat bantu pendengaran memperbesar getaran suara masuk ke telinga lewat sel rambut. Sel rambut yang bertahan hidup mendeteksi getaran yang lebih besar dan mengubahnya menjadi sinyal saraf yang dilewatkan ke otak. Semakin besar atau parah kerusakan pada sel rambut, maka semakin parah pula gangguan pendengarannya. Selain itu, peningkatan volume yang dibutuhkan untuk dapat mendengar juga akan semakin besar. Jenis-jenis alat bantu dengar ada beberapa, yaitu ada completely in the canal, yang kedua in the canal, ada in the ear, ada behind the ear, dan receiver in the ear, dan open feed. Cara kerja alat bantu dengar dibagi menjadi dua, ada alat bantu dengar analog dan alat bantu dengar digital. Alat bantu dengar analog bekerja dengan cara mengubah suara menjadi sinyal elektrolit yang diperkuat. Alat ini akan dibuat berdasarkan pesanan yang direkomendasikan audiolog
atau dokter. Kalau alat bantu digital mengubah suara menjadi kode numerik seperti yang dapat pada komputer sehingga dapat diprogram secara khusus untuk memperkuat frekuensi tertentu. Alat ini juga mudah diatur dan disesuaikan dengan lingkungan serta kebutuhan pengguna pada umumnya. Hanya saja alat ini memiliki harga yang lebih mahal. Alat bantu dengar memiliki beberapa bagian, yaitu ada 3. Yang pertama ada mikrofon, amplier, dan speaker. Proses kerja 5 komponen listrik, terutama pada alat bantu dengar listrik. Yang pertama ada microchip, ada penerima, ada mikrofon, ada tabung penerima RIC, dan ada baterai. Selanjutnya materi mengenai fungsi telinga dalam menjaga keseimbangan tubuh makhluk hidup. Yang pertama, fungsi utama telinga. Fungsi utama telinga dalam yaitu sebagai organ keseimbangan tubuh dan 2 sebagai pendengar suara. Fungsinya dalam organ keseimbangan tubuh yaitu fungsi telinga dalam memang jarang disadari, padahal fungsi telinga dalam dapat dikatakan merupakan kunci dari intens pendengaran dan fungsi keseimbangan tubuh. Selain itu, karena ukurannya yang lebih kecil, kita memang tidak bisa melihatnya secara langsung karena letaknya yang di dalam. Dan mendengar suara yaitu bagian utama dari telinga dalam adalah koklea. Atau bisa juga disebut sebagai rumah siput karena bentuknya yang mirip. Di dalam saluran koklea ini terdapat cairan yang menghantarkan getaran suara ke organ korti sebagai fungsi sebagai penerima sinyal dan getaran suara. Selanjutnya ada rahasia telinga dalam menyeimbangkan tubuh manusia, yaitu meskipun kita berdiri di atas kaki, telinga juga ada hubungannya dengan keseimbangan tubuh. Telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga dalam kita bekerja sama dengan bagian mata dan otot. Di bagian telinga dalam terdapat 3 bagian kanal, setengah lingkaran atau selaput labirin tengah. Nama masing-masing kanal setengah lingkaran adalah superior, posterior, dan lateral. Selanjutnya, dalam kanal itu terdapat cairan endolimfa dan sel rambut atau silia di bagian dasarnya. Jika kita menggelengkan kepala ke kiri dan ke kanan, cairan dalam selaput labirin telinga juga bergerak sehingga menghasilkan gerakan rambut silia. Setiap kanal di telinga dalam juga memiliki fungsi yang berbeda tergantung pada gerakan kepala. Saat kita menggerakkan kepala ke atas dan ke bawah, kanal superior membantu otak memahami gerakan mengiyakan atau mengangguk. Sedangkan kepala kita miringkan ke kanan dan ke kiri, ke arah bahu, kanal posterior membantu otak memahami gerakan miring itu. Dan kemudian jika kepala kita menoleh ke samping, ke kanan dan ke kiri, kanal lateral membantu otak memahami bahwa tidak ada gerakan. Dan materi yang terakhir yaitu sistem sonar ekolokasi pada lumba-lumba, gajah, dan kelelawar. Yang pertama pada lumba-lumba, ekolokasi lumba-lumba yaitu merupakan lacak gaung seperti yang juga dilakukan kelelawar. Lumba-lumba dan paus menggunakan ekolokasi air. Ekolokasi ini memungkinkan mereka untuk mencari benda-benda bawah air dengan memancarkan gelombang suara. Ekolokasi membantu lumba-lumba tidak hanya menentukan jarak di suatu objek, tetapi juga tekstur, bentuk, dan ukuran objek. Ekolokasi di sini bekerja sangat maksimum karena air merupakan penghantar gelombang suara yang sangat baik.
dan dapat mengirimkan suara 5 kali lebih cepat dibandingkan di udara. Sonar yaitu adalah metode yang digunakan lumba-lumba dan paus dalam melacak di dalam keadaan gelap atau di dalam kegelapan air saat malam hari dan tidak ada cahaya. Menghasil Odontocetes menghasilkan suara di dalam air dalam memburu ikan. Mereka juga menggunakan sonar mereka untuk berkomunikasi satu sama lain. Selanjutnya pada gajah. Gajah sendiri dikenal dapat berkomunikasi dengan anggota kelompoknya melalui suara seperti trompet. Dalam komunikasi gajah, gerak gajah juga berkomunikasi di antara anggota kelompok dan saling melilitkan dan menyentuhkan belalainya. Para peneliti percaya bahwa gajah juga mengeluarkan suara berfrekuensi rendah mirip dengan geraman untuk memberitahukan anggota kelompok junior jika terdapat bahaya. Dengan telinga yang besar, gajah mampu mendengar suara berkumpulnya awan sebelum hujan. Gajah dapat menangkap gelombang infrasonik, yakni frekuensi rendah yang tidak dapat didengar oleh manusia. Karena juga mendengar dengan kaki, menggunakan ujung syaraf yang mendeteksi getaran tanah. Beberapa hewan memiliki reseptor getaran dan reseptor pada bagian tubuhnya yang menyampaikan getaran dan gelombang suara ke sistem syaraf. Selanjutnya pada kelelawar. Sebagai hewan nokturnal, kelelawar menggunakan sonar bawaannya untuk mengejar mangsa yang terbang cepat di malam hari. Metode ekolokasi kelelawar sangat bervariasi untuk setiap spesiesnya. Hal ini memungkinkan mereka membedakan suara mereka di antara kelelawar lain di lingkungan itu. Metode mereka juga dapat membeda-bedakan khusus untuk lingkungan dan jenis massa tertentu. Contohnya kelelawar Eropa yang berbisik di hadapan ngengat jika mangsanya tersebut tidak dapat mendeteksi ekolokasi yang mereka lakukan. Sebagai ahli ekolokator, bidikan ekolokasi kelelawar sangatlah akurat. Beberapa kelelawar bahkan tidak dapat membidik benda sekecil jika kira-kira hanya selebar rambut manusia. Dengan cepat, karena mangsa mereka serangga selalu bergerak, kelelawar harus terus-menerus melakukan sistem sonar alam. Kelelawar telah mengembangkan adaptasi fisiologis sehingga mereka dapat memiliki kemampuan penggunaan sonar dengan baik. Mayoritas kelelawar akan menggunakan laring yang dapat mengeluarkan suara khas dan suara ini dipantulkan kembali ke bentuk gelombang. Demikianlah penjelasan saya mengenai sistem bioakustik pada materi ke-5. Ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.